Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi terakhir di bab 3 relasi dan fungsi, yaitu notasi, rumus, dan nilai fungsi. Semoga kalian dapat menyimak video ini dengan baik dan kalian masih semangat untuk belajar dari rumah. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan manfaat setelah kalian menyimak video ini. Yang pertama, memahami pengertian dari notasi fungsi. 2. Menentukan rumus fungsi. 3. Menentukan bentuk fungsi. 4. Menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan notasi atau rumus fungsi. Notasi, rumus, dan nilai fungsi. Pengertian notasi fungsi. Nah, notasi itu apa? Ya, notasi adalah lambang. Notasi fungsi berarti lambang fungsi. Fungsi dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya F, G, H, dan lain-lain. Kalian bisa lihat nanti di contoh-contoh soal yang akan kalian temukan di bab ini. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke B dinotasikan sebagai yang Ibu lingkari F.2 A B. F-nya adalah fungsi, A, B-nya itu adalah himpunan A ke B, ditulis dengan huruf besar karena himpunan. Fungsi F memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai F.2 X, Y. Nah, untuk lebih paham, kalian bisa lihat gambar diagram panah yang Ibu lingkari. Di situ ada himpunan A dan himpunan B, anggotanya X, Y, berarti dihubungkan atau dipasangkan X ke Y. Y merupakan bayangan dari X, ditulis menjadi Y sama dengan Fx. Jadi Y itu sama dengan Fx, bisa juga disebut juga bayangan. Oke, perhatikan yang Ibu lingkari. Di situ ada F.2x, Y sama dengan Fx. F-nya itu adalah fungsi, X-nya adalah anggota daerah asal, dan Y sama dengan Fx adalah bayangan dari X, disebut juga anggota dari daerah lawan. Suatu pemetaan atau fungsi dapat dinyatakan dalam suatu notasi sebagai berikut. Nah, yang Ibu lingkari. Nah, notasi fungsi ini tuh dapat dibaca suatu fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Tentunya kita harus tahu bagaimana himpunan A dipetakan ke himpunan B, sehingga seringkali notasi fungsi yang kita lihat akan berupa seperti yang Ibu lingkari, di mana X adalah anggota dari himpunan yang akan dipetakan, dan 3X ditambah 5 adalah cara himpunan tersebut dipetakan. Variabel bebas dan variabel bergantung. Y sama dengan Fx sama dengan Ax ditambah B. Y disebut variabel bergantung dan X disebut variabel bebas. Kenapa Y disebut variabel bergantung? Karena nilai Y adalah terikat atau tergantung dari X-nya. Nah, kenapa X disebut variabel bebas? Karena nilai X itu bisa berapa saja tergantung soal. Menentukan rumus fungsi. Pada fungsi F memetakan X, Ax ditambah B dengan A dan B bilangan real, maka bayangan X oleh F dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan Ax ditambah B. Jadi bentuk rumus fungsinya Fx tanda panah Ax ditambah B. Nah, itu adalah rumus umum fungsi. Kalian lebih paham, Ibu berikan contoh soalnya. Oke, diperhatikan ada dua sisi, kiri dan kanan. Di situ ada Fx tanda panah Ax ditambah B dengan F dalam kurung X sama dengan Ax ditambah B. Nah, mirip ya, hanya bedanya di tanda panah dan sama dengan. Sebelah kiri adalah notasi fungsi dan sebelah kanan adalah rumus fungsi. Nah, jadi apabila suatu soal diketahui notasi fungsinya, maka kita bisa dengan mudah mengetahui juga rumus fungsinya. Nah, ini ada 3 contoh soal. Di sini ada jika X sama dengan 1, jika X sama dengan 2, dan jika X sama dengan negatif 1, maka tugas kita adalah mencari Y-nya atau bayangannya. Bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan rumus fungsi yang di atas, yaitu Fx sama dengan Ax ditambah B. Jadi, untuk
Contoh soal yang pertama yaitu jika X sama dengan 1, setiap kita menemukan X, berarti X-nya kita harus rubah menjadi angka 1. Maka F1 sama dengan A dikali 1 ditambah B sama dengan A ditambah B. Nah, itu adalah rumus fungsi jika X sama dengan 1. Selanjutnya, jika X sama dengan 2, maka F dalam kurung 2 sama dengan A dikali 2 ditambah B sama dengan 2A ditambah B. Selanjutnya, jika X sama dengan negatif 1, maka F dalam kurung negatif 1 sama dengan A dikali negatif 1 ditambah B sama dengan negatif A ditambah B. Nah, ini adalah contoh-contoh rumus fungsi. Menentukan bentuk fungsi. Untuk menentukan bentuk suatu fungsi linier, jika diketahui nilai dan data fungsi, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus umum fungsi linier, yaitu fx sama dengan ax ditambah b, dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, menentukan hubungan nilai fx dengan nilai x. Yang kedua, membentuk persamaan dalam a dan b dengan cara mengganti nilai x dengan nilai yang ditentukan. Agar kalian lebih paham, Ibu telah sediakan beberapa contoh soal. Yang pertama, diketahui fungsi f memetakan x ke 3x min 1. Tentukan a rumus fungsi, b nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4, c bayangan dari 5. Mari kita bahas bersama-sama. Yang masih ingat ini disebut apa? Ya betul, itu adalah notasi fungsi. Maka tugas kita yaitu mencari rumus fungsinya. Rumus fungsinya berarti sudah jelas ya. Berarti rumus fungsinya adalah f dalam kurung x sama dengan 3x dikurang 1. Selanjutnya, B nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 1. Berarti kita mencari nilai fungsi untuk X-nya yang negatif 4. Berarti kita masukkan negatif 4 itu ke dalam rumus fungsi yang di atas. Itu 3X dikurang 1. Maka F dalam kurung negatif 4 sama dengan 3 dikali negatif 4 dikurang 1. 3 dikali negatif 4 berapa? Ya benar, 3 dikali negatif 4 adalah negatif 12, lalu dikurang 1 sama dengan hasilnya negatif 13. Jadi, nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 4 adalah negatif 13. Oke, selanjutnya mencari C bayangan dari 5 atau sama dengan F dalam kurung 5. Jadi, sama dengan yang B, berarti kita harus mengubah X-nya menjadi 5. Masih menggunakan rumus fungsi yang pertama yaitu 3x dikurang 1. 3 dikali 5 dikurang 1 ya sama dengan 3 dikali 5 adalah 15. 15 dikurang 1 sama dengan 14. Jadi bayangan dari 5 adalah 14. Untuk soal berikutnya, diketahui fx sama dengan 3x dikurang 7. Jika fk sama dengan 5, maka tentukan nilai k. Oke, kita fokus ke nilai k, karena ini fk. Jadi, setiap kalian menemukan x, berarti harus diganti dengan k. Maka fungsinya menjadi fk sama dengan 3 X-nya kita ganti menjadi K, 3K dikurang 7 sama dengan 5 karena sudah diketahui di soal yaitu FK sama dengan 5. Selanjutnya kita cari nilai K-nya. 3K sama dengan 5 ditambah 7. 7 kita dapat dari mana? Yaitu dari ruas yang sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan tapi tandanya menjadi positif. 3K sama dengan 5 ditambah 7 yaitu 12. Jadi K sama dengan 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi nilai K adalah 4. Sampai sini dapat dipahami? Untuk soal yang terakhir, suatu fungsi ditentukan dengan fx sama dengan ax plus b jika diketahui nilai f4 sama dengan 5 dan f min negatif 2 sama dengan negatif 7, tentukan a nilai a dan b bentuk fungsinya. Nah, soal seperti ini adalah soal yang sering keluar pada saat ujian
Jadi diperhatikan ya cara mengerjakannya. Oke, di sini ada 2 pertanyaan. Kita fokus dulu ke yang A, mencari nilai A dan nilai B. Selanjutnya kita analisis apa saja yang sudah diketahui pada soalnya, yaitu F4 sama dengan 5 dan F negatif 2 sama dengan negatif 7. Lalu kita lihat rumus fungsinya, yaitu Fx sama dengan Ax ditambah B. Maka setiap kita menemukan X, berarti X-nya kita rubah menjadi 4. Jadi F4 sama dengan A dikali X-nya kita ganti 4 ditambah B sama dengan 5. A dikali 4 sama dengan 4A ditambah B sama dengan 5. Nah, kita dapat persamaan yang pertama. Ini Ibu tulis I1 ya. Selanjutnya F negatif 2 sama dengan negatif 7. Maka sama, kita ganti X-nya dengan negatif 2, yaitu menjadi F negatif 2 sama dengan A dikali negatif 2 ditambah B sama dengan negatif 7, sesuai yang diketahui oleh soalnya. Maka A dikali negatif 2 sama dengan negatif 2, A ditambah B sama dengan negatif 7. Nah, kita sudah dapat persamaan yang kedua. Ibu beri tanda I2. Selanjutnya, dari 2 persamaan itu kita masih belum mengetahui A dan B-nya. Maka kita dapat menggunakan metode eliminasi dengan menggunakan 2 persamaan tersebut, dengan cara menghapus salah satu variabel untuk mengetahui variabel yang lainnya. 2 persamaan tersebut kita kurangkan. Untuk mengetahui nilai A, berarti kita harus hilangkan variabel B. Maka 4A dikurang negatif 2A sama dengan 6A, sama dengan 5 dikurang negatif 7 sama dengan 12. 6A sama dengan 12. A sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi nilai A sama dengan 2. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai B, kita substitusikan nilai A yang tadi kita sudah dapat ke dalam salah satu persamaan ini. Jadi di sini Ibu pilih yang 4A ditambah B sama dengan 5. Jadi 4 dikali A-nya itu 2 ditambah B sama dengan 5. 4 dikali 2 yaitu 8 ditambah B sama dengan 5. B sama dengan 5 dikurang 8 sama dengan negatif 3. Jadi pertanyaan A sudah terjawab, yaitu nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 3. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang B, yaitu menentukan bentuk fungsinya. Berarti kita harus mensubstitusikan nilai A dan B yang tadi kita sudah dapat ke dalam bentuk umum fungsi, yaitu Fx sama dengan Ax ditambah B. Ini Ibu tulisin lagi, yang tadi A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan negatif 3. Jadi Fx sama dengan Ax ditambah B. Fx sama dengan 2, A-nya itu 2 dikali X ditambah B-nya itu negatif 3. Fx sama dengan 2X negatif 3. Jadi bentuk fungsinya adalah Fx sama dengan 2X dikurang 3. Sudah paham kan? Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga video yang Ibu berikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.